Halo teman-teman, selamat datang kembali. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putra Halawa, NPM 2429061032. Saya dari Prodi Ilmu Hukum dari Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sosiologi hukum mengenai mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Nah, pertama-tama teman-teman yang harus kita ketahui yaitu ada beberapa mazhab-mazhab utama di dalam sosiologi hukum. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan positivisme hukum, yang dimana ini menganggap hukum sebagai seperangkat aturan yang dibuat oleh suatu otoritas. Artinya, hukum itu adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertinggi yang ada di Indonesia. Itu maksudnya. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan sosiologi hukum. Nah, sosiologi hukum ini berfokus pada antara hubungan hukum dengan masyarakat. Artinya, bagaimana hukum itu berfungsi di dalam suatu masyarakat dan masyarakat itu bagaimana menganggap hukum di dalam berinteraksi di dalamnya. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan teori kritis. Nah, ini yang dimaksud dengan teori kritis yaitu menyediakan kritik terhadap struktur kekuasaan yang ada di dalam hukum. Terus menggali bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat penindasan dan mempertahankan ketidakadilan sosial, dan seringkali terkait dengan pemikiran yang disebut dengan Marxis. Yang keempat, yaitu fungsionalisme. Nah, ini dalam kata-katanya saja sudah kita paham apa yang dimaksud dengan fungsionalisme. Artinya, melihat suatu hukum itu yang ada di dalam masyarakat itu sebagai alat yang berfungsi untuk menjaga kestabilan sosial. Bagaimana hukum itu berfungsi untuk mengontrol interaksi sosial di dalam masyarakat. Bagaimana hukum itu dapat memelihara suatu interaksi sosial dalam masyarakat. Itu maksud dari keempat itu yang dimanakan dengan fungsionalisme. Yang kelima adalah ada teori interaksisme simbolik. Apa itu yang dimaksud dengan itu? Yaitu memfokuskan pada bagaimana individu berinteraksi dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dia menyatakan bahwa makna hukum dibentuk melalui interaksi sosial dan interpretasi individu. Yang seterusnya atau yang keenam yaitu feminisme atau yang disebut dengan feminisme hukum. Artinya menganalisis hukum dari perspektif gender, menyoroti bagaimana hukum dapat memproduksi ketidakadilan gender dan mencari cara untuk mereformasi hukum agar lebih adil bagi perempuan. Artinya dalam kesetaraan jenis kelamin bagaimana hukum itu berfungsi dalam adil, dalam keadilannya, dalam memperhatikan yang namanya perempuan dan laki-laki. Artinya tidak membeda-bedakan. Nah, dengan adanya hukum ini atau dengannya teori-teori mazhab ini dapat mengadakan perubahan sosial di masyarakat. Kok bisa? Nah, caranya yaitu dengan adanya tadi hukum yang mengontrol suatu interaksi dalam masyarakat, maka dari tadinya masyarakat yang tidak adil, yang satu dengan yang lain tidak seimbang, hubungannya saling berkonflik. Nah, dengannya ada hukum, maka terjadi suatu kerukunan atau suatu keadilan di dalam suatu masyarakat itu. Artinya hubungan antara manusia itu terpelihara dengan baik. Nah, sehingga dengan adanya hukum tadi dalam kehidupan masyarakat yang tidak teratur tadi menjadi teratur. Kenapa bisa demikian? Ya karena ada hukum. Ketika orang dalam melakukan suatu keinginannya tidak sembarangan. Kenapa? Harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang sudah diberikan atau hukum yang sudah diberikan pada suatu kelompok masyarakat itu. Nah, mungkin demikian saja yang saya bisa jelaskan tentang pemikiran-pemikiran atau mazhab-mazhab dalam pemikiran sosiologi hukum ini. Saya harap dalam penjelasan ini kita dapat memahami dan mengerti, dan jika ada masih kekurangan, harapan saya dapat diberikan kritik dan sanggahan dengan tujuan untuk membangun pengetahuan kita bersama. Sekian dan terima kasih. Langsung.